Saya percaya kasih dan anugerah Tuhan menyertai setiap kita yang hadir sore hari ini. Kita akan angkat satu pujian, Here I Bow. Where will I run but to the throne of mercy? Where would I kneel but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I go to you if you want. Jesus, it's all things for I am yours forever. He who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to guide Dan us. mengganggu ya. Wonderful, wonderful. Oh, to leave you Jesus. All beautiful, I am yours. You're so here. So here I go to leave you, Jesus. Oh, for all I am yours. Come here.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapak buat hadirat-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami sepakat berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan di mana kami bersatu dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Biar kami terus meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin Tuhan dari awal sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow. Hari-hari ini kita terus berdoa bahwa apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Kita akan nyanyikan lagu Sukacita Transformasi. Sis Minca, masuk dikit. Usul akapela. Hah? Ya? Usul buat akapela, sis. Gimana? Tanpa musik. Tanpa musik. Ini tadi musiknya belum keluar kan ya, Ci ya? Iya. Oke. Oke, kita akan angkat satu pujian Sukacita Transformasi. Ada. Ini tanpa musik agak susah. Tapi tidak ada yang susah di dalam Tuhan, saya percaya. Apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Kita akan angkat satu pujian ini, Sukacita Transformasi. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya, sang melawat negeriku, dan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanah yang bersuka, jadi desa di kota, seperti di rumah-rumah, yang di jalan-jalan, kota Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk Indonesia. Terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa atas bangsa kita. Di rumah-rumah kita memuji Tuhan sore hari ini. Sama-sama Tuhan. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya, yang melawat negeriku, dan doa umatnya. Gunung, yes. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduk dari desa dan di kota,
Di rumah-rumah kalian di jalan-jalan kota Tuhan di rumah-rumah kalian di jalan-jalan kota Tuhan kita terjadi, kita berdoa nyanyian ini terjadi atas bangsa kita. Amin. Kita akan persilahkan Ibu Christine dari KCU Solo untuk memberikan kesaksian. Silakan. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Teman-teman semuanya. Perkenalkan dulu ya. Saya Christine dari BCA Solo Selamat Riyadi. Sebelumnya saya terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk saya bisa sharing tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Langsung saja ya. Jadi, saya masuk ke BCA itu bulan Oktober 2016. Nah, sebelum saya masuk ke BCA Solo, dulu ini saya daftar ke beberapa bank memang setelah saya lulus kuliah. Terakhir saya harus memilih antara Bank Jateng atau Bank BCA. Saya berdoa terus pada Tuhan. Tuhan, izinkan aku memilih sesuai dengan rencanamu. Karena hanya rencanamu yang sempurna dalam hidupku. Terus dalam hati berkata, ya udah pilih BCA gitu ya. Padahal saya sudah dapat info tuh waktu itu. Kalau mungkin aku bisa masuk ke bank sebelah ya, Bank Jateng gitu ya. Mungkin setahun 2 tahun aku bisa jadi karyawan tetap. Tapi kalau di BCA, infonya yang saya dapat waktu itu memang kontrak selama 3 tahun. Kamu bisa masuk pegawai tetap, tapi tergantung kinerja. Jadi kalau dilihat dari kedepannya, jadi yang udah menjamin tuh kalau dilihat dari bank sebelah gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan arahkan saya ke BCA, berarti Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan saya. Singkat cerita, saat saya sudah memilih BCA, saya tinggalnya di Semarang, tapi saya besar di Makassar. Nah, pada saat OJT saya memilih di Ungaran gitu ya, supaya dekat rumah gitu. Nah, terus saya juga bilang, Bu, boleh nggak ya Bu, aku dikasih cabang-cabang yang dekat aja gitu. Cuma karena cuma pemikiran saya gini, apa mungkin karena KTP saya dulu kan masih Makassar ya, jadi mungkin sulit untuk aku ditempatkan di tempat yang mungkin dekat rumah saya gitu ya. Tapi saya percaya rencana Tuhan itu tidak ada yang gagal, dan Tuhan sudah menempatkan kita semua itu semuanya baik gitu ya. Nah, setelah saya masuk ke BCA Solo, saya merasa gini, Tuhan udah menempatkan aku di Makassar sampai SMA, kuliah di Semarang, terus saya tempatkan lagi nih di kota yang baru di Solo. Berarti otomatis saya harus adaptasi lagi dong. Kadang tuh aku curhat gitu sama Tuhan, bertanya, Tuhan kok aku ditempatkan di tempat yang berbeda-beda ya, kenapa? Gitu. Terus setelah saya masuk ke BCA, saya mencoba untuk beradaptasi, dan saat saya masuk di BCA, saya pulang kerja gitu, saya mencari suatu tempat doa gitu ya di Solo yang bisa buka 24 jam, di mana aku bisa berdoa, bisa saat teduh, bisa curhat sama Tuhan gitu ya. Ternyata ada di Solo, namanya Pondok Daud, buka 24 jam. Jadi saat saya sudah masuk kerja, pulang kerja kan sejam layanan gitu ya. Selesai pulang jam 5. Saya waktu itu awal saya masuk bakti BCA bagian teller. Nah, setelah saya pulang kerja,
saya lanjut langsung ke pondok doa. Di situ saya saat teduh, di situ saya berdoa, di situ saya memuji Tuhan sampai sepuas-puasnya sampai pukul 9. Saya lakukan itu selama 3 tahun secara konsisten, secara rutin. Tapi ini bukan satu rutinitas ya, tapi saya merasa Tuhan, saya rindu untuk selalu dekat dengan Engkau. Nah, setelah saya melakukan hal itu secara konsisten, waktu awal-awal masuk BCA itu, saya doanya cuma gini, Tuhan, supaya pekerjaan saya lancar ya, gitu. Udah. Tapi mendekati tahun-tahun ketiga, udah mau selesai masa kontrak gitu ya. Di tahun kedua, 2,5 tahun, doa saya tuh gini, Tuhan, aku mau dong jadi karyawan tetap. Mungkin sebagian orang menganggap gini, sepele ya, masa cita-citamu, keinginanmu cuma jadi karyawan tetap toh, kenapa kamu nggak pengen jadi yang lain gitu ya, yang lebih gitu ya, cuma karyawan aja kok bangga, mungkin ada pemikiran kayak gitu ya. Tapi saya merasa karena semakin kesini tuh cari pekerjaan tuh semakin susah, apalagi untuk jadi karyawan tetap. Sekarang tuh sistemnya bank-bank dan di perusahaan manapun juga sistemnya semua kontrak. Jadi saya, Tuhan, aku pengen dong jadi karyawan tetap. Apalagi jujur, kenapa saya sedang ada di BCA karena lingkungan. Saya sudah merasakan pada saat saya sekolah di negeri dan juga di swasta, saat banyak orang Kristennya, anak Tuhannya gitu ya, sama yang maaf mungkin nggak di dalam Tuhan, tuh aku merasakan banget perbedaannya. Mengapa? Jadi saya berjuang untuk bisa ada lingkungan ini karena saya pengen di dalamnya itu banyak anak-anak Tuhan. Nah, singkat cerita, sudah mendekati gitu ya. Saya selesai di bulan Oktober 2019 seharusnya. Nah, saat bulan sebelum Oktober, Septembernya saya sudah masuk lamaran kerja kemana-mana, ke bank lain, ke job fair, 2NS gitu ya, ada job fair saya ikut masukkan lamaran kerja. Karena pada saat itu ya di Solo itu tidak ada pengangkatan karyawan tetap selama 3 tahun. Jadi kakak-kakak senior saya pun yang berharap banyak untuk jadi karyawan tetap pun juga tidak bisa karena pada saat itu memang nggak ada lowongan. Tapi Tuhan Yesus tuh kasih mujizat pakai banget. Jadi pas bulan September, Oktober kan aku udah selesai. Ya, ternyata September itu aku dipanggil sama kepelayanan gitu ya. Christine, ini ada lowongan karyawan tetap, kamu ikut ya. Itu aku antara antara bilang Tuhan, ini beneran Tuhan, ini mimpi nggak sih? Sampai aku cubit-cubit diriku sendiri gitu loh, karena ini suatu yang mustahil karena sudah 3 tahun lebih nggak ada karyawan tetap, pengangkatan karyawan tetap. Saya diberitahu, Christine, kamu tapi nanti dari teller bakal jadi CSO karena lowongannya cuma CSO. Nggak apa-apa, Bu. Yang ikut berapa orang, Bu? Ada 5. Terus yang dari teller cuma kamu. Nah, di situ saya pesimis banget. Dari teller, CSO, saingannya orang-orang CSO semuanya. Saya cuma berpikir gini, Tuhan, kalau mungkin ujian produk saya kalah. Saya berharapnya ujiannya matematika, karena kenapa saya jurusan matematika dulunya gitu ya. Terus ternyata Tuhan memang punya rencana. Pas saya tes 5 orang itu ternyata soalnya matematika semua. Karena soalnya matematika saya sudah sering mendapatkan pas kuliah, juga itu sering ngajarin orang-orang les gitu ya. Jadi itu udah seharian saya pas saya tes itu, puji Tuhan bisa saya kerjakan dengan baik. Dan pada saat itu udah dipilih 2 orang, dan luar biasanya lagi 2 orang itu adalah aku dan teman aku yang CSO. Puji Tuhan, luar biasa. Itu tidak pernah akan bisa saya lupakan dalam hidupku karena kalau bukan Tuhan yang bekerja, siapa lagi? Itu di luar kemampuan saya. Nggak mungkin aku nurut BCA, angkat aku dong, nggak mungkin. Itu sama sekali bukan di luar kemampuan saya. Tapi aku bersyukur saat aku dekat sama Tuhan, aku mau belajar seperti Daud, yang apapun yang aku pengen cerita sama Tuhan, pengen curhat sama Tuhan, karena saya tahu yang nyiptain saya itu Tuhan. Saat Tuhan menciptakan saya, berarti Tuhan tahu yang terbaik buat saya. Tuhan tahu fungsiku di dunia ini yang terbaik apa. Karena Tuhan yang menciptakan saya. Jadi saya berharap penuh sama Tuhan Yesus. Nah, di situ saya
bilang Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu benar-benar baik dalam kehidupan saya, dan ini saya sharingkan ke semua orang, meskipun ya kalau orang mikir cuma karyawan aja kok bangga, tapi aku bilang Tuhan tuh selalu bekerja dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang selalu berharap pada Dia. Nah, saya membagikan beberapa ayat ini yang selalu menguatkan saya juga dan mengingatkan saya juga betapa Tuhan Yesus itu punya rancangan baik selalu dalam kehidupan kita anak-anaknya dan selalu dengan waktu yang tepat. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 saya bacakan saja ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan satu lagi di Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang kebetulan, karena sudah Tuhan rancangkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Tugas kita hanya melakukan bagian kita dengan baik dan percaya kepadanya, dan percayalah waktu Tuhan tidak ada yang terlalu cepat, tidak ada yang terlalu lambat, semua tepat pada waktunya. Itu saja yang bisa saya ringkan. Terima kasih. Tuhan, terima kasih Sis Christina. Sharingnya luar biasa ya. Kedekatan hati sama Tuhan ya, menggetarkan hati Tuhan juga ya, tentu saja. Wow, congratulations ya, seperti Daud ya, dekat dengan hati Tuhan. Puji Tuhan, kita akan siapkan hati kita juga, akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Hadirat-Mu Tuhan, selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus, Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Di atas pujian Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di dalam, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu
datanglah di bumi seperti di surga. Laulah Tuhan, kami rindukan kemuliaan datanglah, kemuliaan datanglah di bumi saat ini, bersemayam di dalam ya Allah mulia. Kerajaan datanglah di bumi seperti di surga. Laulah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Laulah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Laulah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Amin. Kami persilakan kepada Ibu Giokmi untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa kami yang di surga, Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan Yesus bahwa kemuliaan-Mu datang dan di bumi seperti di surga, dan kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang Kau tempatkan di bumi ini Tuhan, kami adalah perwakilan-perwakilan Engkau, dan kami akan membawa kemuliaan Tuhan di dalam setiap tingkah laku kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami anak-anak Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, dan biarlah kami bisa menerima firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kata-kata yang diucapkan adalah kata-kata yang sederhana, yang mampu dicerna, dan biarlah tidak hanya sebuah pemberitaan informasi biasa Tuhan, tetapi biarlah Engkau bekerja untuk setiap kata, untuk setiap kalimat yang disampaikan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Terima kasih Sis Minca yang sudah memfasilitasi kita untuk memuji Tuhan. Thank you juga buat kesaksian dari Christina tadi, luar biasa. God is good, dan saya melihat luar biasa persistensimu untuk apa ya, saya bilang ya, mengetuk Tuhan. Bagaimana engkau gigih cari rumah doa segala, itu sungguh menyentuh banget. Thank you. Dan Bapak Ibu Saudara semua yang hadir pada sore hari ini, kru doa dong, kru sepakat doa dong, tentu saja, yang tidak jemu-jemu dan lelah-lelahnya. Di sini tim-tim yang tough banget. Terima kasih. Baiklah, saya ketemu lagi setelah sudah cukup lama absen, benturan dengan beberapa kegiatan. Baiklah teman-teman, saya akan memulai, dan mungkin ada beberapa yang sudah siap dengan telur. Diseriusin nggak sih copywriting yang sudah ditulis kemarin itu? Ada yang bawa telur nggak? Coba di spotlight, ada yang bawa telur? Ada tuh tadi. Serius nih, ada ya? Coba tolong kru doa, tolong dibantu dilihat yang bawa telur siapa? Yang bawa telur yang mematuhi copywriting cuman Ibu Yulia Wardaya ternyata. Oke, yang lain cukup gambarnya saja di belakang. Baiklah, thank you Ibu Yulia. Nanti Anda berhak mendapatkan mangkok cantik, diambil di counter customer service. Oke. Oke. Thank you. Wah, teman-teman, baiklah. Ini memang judulnya lumayan provokatif ya. Dan inspirasi terkait dengan materi ini actually
terpop up itu di ketinggian berapa tuh ya? Kalau kita terbang dari Jakarta ke Bali, waduh saya lupa browsing deh. Padahal rencana mau browsing. Jadi di atas pesawat, saya itu kalau naik pesawat selalu pilihnya di pinggir jendela. Saya suka lihat awan dan saya selalu bawa buku, saya bawa catatan, saya bawa iPad dan jadi pokoknya nggak ada istilah waktu terbuang deh gitu ya. Nah, jadi ada satu buku di mana judul-judul chapternya itu memang provokatif teman-teman. Selain ini ada lagi judul-judul yang menarik gitu. Nah, salah satu yang membuat saya berhenti, kemudian berpikir cukup lama dan ide-ide inspirasi-inspirasi itu begitu muncul, walaupun tidak ini hanya judulnya saja yang terpop up dan membuat saya tertarik dan kemudian banyak materi-materi yang terkumpul gitu loh di pikiran saya gitu. Jadi ini bukan summary dari buku itu actually. Hanya judul ini yang menggelitik saya. How to make an omelette without breaking eggs. Wah, baca judulnya aja gini. Apaan sih gitu kan, udah mulai begitu tuh. Nah, ketika teman-teman juga mendapatkan flyer ini, kemudian baca copywritingnya mungkin bertanya, ini opo sih sepakat doa kok judulnya begini? Apa kita sekali-kali mau belajar masak? Apakah ini sesi masak-memasak gitu ya? Atau belajar sulap? Kok kayak sulapan ini? Mau bikin omelet tapi nggak usah pecahin telurnya gitu. Nah, disclaimer-nya adalah I'm not a magician. Jadi saya bukan pesulap. Jadi yang jelas tidak akan ada trik sulap yang dibagikan pada sore hari ini untuk membuat omelet tanpa memecahkan telur, ya. Oke. Yang tadi bawa telur cuman Sis Yulia aja. So, teman-teman, telur ini saya bawa telur kampung yang harganya lebih mahal dan telur ayam negeri yang warnanya kecoklatan di sini, ya, teman-teman. Oke. Telur ini diproduksi oleh makhluk ciptaan Tuhan yang namanya ayam ini ya. Oke, ini si pelajaran sudah tahu ya, teman-teman. Jadi kalau orang sering bilang, ya kayak telur sama ayam, bingung siapa duluan. Nggak usah bingung, Tuhan nggak menciptakan telur. Tuhan menciptakan binatang-binatang, sudah pasti ayam duluan ya. Jadi kita dapat telur dari ayam. Oke, nah Tuhan menciptakan ayam untuk melayani manusia. Ya, nah saya sempatkan browsing nih teman-teman. Ternyata di portal untuk nyari resep masakan yang belum tahu ada yang namanya Cookpad ya. Saya iseng masakan olahan telur ada berapa banyak? Ternyata ada 917.796 resep masakan olahan telur. Wah, ini kayaknya ibu-ibu bersorak gembira nih ya. Yes, gitu ya. Ternyata hanya dari telur saja saya bisa bikin keluarga saya tidak mendapatkan menu berulang. Ya, kapan mau berulangnya kalau 917.796 ya kan teman-teman? Oke. Nah, jadi teman-teman telur satu lagi favorit gitu kan. Nah, harga telur juga sering dijadikan indikator atau indikator inflasi atau kenaikan harga telur itu berbanding lurus dengan tingginya nada dasar ibu-ibu berteriak. Ya kan seringkali ibu-ibu harga telur naik. Kenapa ya? Karena telur bisa dipakai untuk berbagai macam olahan itu tadi. Ada hubungannya dengan jumlah resep yang terkumpul di Cookpad tadi yang sampai hampir 1 juta gitu kan. Oke. Nah, teman-teman mari kembali ke judulnya, omelet ya. Omelet. Ini dia tampangnya. Walaupun ini omelet kering ya, omelet kering rada mirip-mirip kayak telur dadar aja sih ini ya yang model begini gitu kan. Atau ada omelet yang kebayang nggak nih teman-teman? Langsung berasa kayak moist banget ini telur gitu kan. Nah, ini adalah omelet yang French style. Lah kok jadinya belajar masak ya, teman-teman. Oke, so moist banget. Ini kayaknya dalamnya itu lembut sekali gitu. Oke. Nah, mari kita lihat. Omelet. Kalau kita lagi misalnya pergi ke hotel lalu dapat breakfast pagi di buffetnya hotel,
itu counter telur itu basically pasti ada, teman-teman, ya. Ada, dan biasanya akan ditanyakan mau telur yang dimasak modelnya apa gitu, boil, hard boil atau soft boil, telurnya mateng, rebus, mateng atau setengah mateng, apakah telur ceplok atau telur omelet, ini sering ditawarkan. Nah, kalau kita ngomong omelet, ada campur-campurannya kan, biasanya kan, ada campur cheese, ada tomato, ada jamur, mushroom gitu kan. So, mari kita kembali ke judulnya. So, can we make an omelet without breaking eggs? Setelah kita semua punya satu pemahaman yang sama, omelet tuh yang kayak tadi tuh, gitu ya. So, can we make an omelet without breaking eggs? Jawabannya apa? Teman-teman boleh buka mic. Can we? Bisa nggak? Bisa nggak kita bikin omelet tanpa mecahin telur? Setelah kita tahu omelet tuh bentuknya kayak tadi. Atau dimasaknya seperti ini. Boleh buka mic-nya. Bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak mungkin. Tidak bisa. Tidak mungkin. Oke. Terima kasih buat responnya, teman-teman. Yes. Cannot, tidak bisa, tidak mungkin. Kalau mau bikinnya omelet, maka telur perlu dipecahkan. Mari katakan sama-sama. Telur perlu Dipecahkan. Perlu dipecahkan, krek, dan itu cairan di dalam telur, si beningnya, si kuningnya, dia akan jatuh ke dalam baskom itu. Kemudian mulai dikocok-kocok. Dikocok-kocok. Mulai diapain lagi? Mulai ditambahin bumbu-bumbu. Mulai ditaruh aneka macam campurannya. Belum cukup di situ. Setelah acara pengocokan dan pengadukan, maka wajan panas sudah menanti. Jeng-jeng, ya kan? Wajan panas sudah menanti, itu adonan sudah siap dituang. Si telur yang sudah dikocok-kocok tadi mulai menikmati kehangatan. Widih, setelah hangat, panas Bapak Ibu, apalagi kalau yang order mintanya yang kering ya. Saya nggak mau yang masih lembek-lembek dalamnya, saya nggak doyan. Kalau ada ketidakmatangan sedikit pun, wah, lebih lama itu di atas wajan panas, ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau si telur dipesan, diorder untuk sebuah tujuan menjadi omelet, engkau mesti rela. Kita si telur, kita perlu rela untuk dipecahkan, dikocok, dicampur dengan yang lain, bersinergi dengan yang lain, nyemplung di wajan panas, dibolak-balik, digeser-geser supaya bisa tergulung, baru plung masuk ke piring dan dinikmati. Omelet, ada satu tujuan yang mau dicapai, ada proses yang perlu dijalani. So, I'm talking about an egg, sebutir telur, and her relationship with the core question, intensi dan meaning. Core question itu apa? Bahasa Indonesianya kalau diterjemahin berarti pertanyaan inti. Artinya begini teman-teman, sebutir telur, dia akan rela menjalani proses sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan permintaan, sesuai dengan untuk apa dia menjadi, intensinya apa, dimaknainya sebagai apa. Nah, the core question, cara untuk memahaminya begini teman-teman. Aku, Giokni, omelet, telur, yang mau jadi omelet, ya kan? Atau tadi Christina. Jika aku jawaban, Christina yang apa? Christina yang waktu itu karyawan tahun 2010-an tadi, karyawan kontrak yang kemudian dia pengen menjadi karyawan tetap. Jika aku adalah jawaban
jawaban jika Christina adalah karyawan tetap, dan itu kala itu ya kondisi pada saat itu. Maka pertanyaannya apa? Atau jika aku ini adalah jawaban, maka jawaban atas pertanyaan apa sih? Kehadiranku itu menjawab kebutuhan apa? Saya omelet, ya kan? Saya omelet. Maka saya akan memuaskan manusia yang mau dan boleh makan telur yang diolah seperti omelet tadi. Berarti ada kuning, ada putih, ya kan? Dan kehadiranku membantu orang untuk mendapatkan asupan protein hewani. Aku akan memuaskan orang yang butuh cita rasa telur, tapi juga ada yang lain. Itu omelet tuh. Eksistensi omelet, dia akan berpikir bahwa, hei, kehadiranku, keberadaanku itu akan memuaskan orang-orang yang seperti itu. Kalau saya menyelami si telur yang tadi tahu dia akan menjadi omelet, dia akan senang banget dan dia akan menjalani proses itu karena dia sudah membayangkan ada orang yang bersuka cita di meja makan di suatu pagi di sebuah hotel sambil dia pakai pisau dan garpunya dan makan omelet itu, dan seharian orang itu bukan seharian, saat itu dia bisa ngerasain enaknya omelet dengan berbagai campuran di dalamnya, ada cheese, ada tomat, ada jamur. Omelet ini enak banget ya. Sudah muncul sukacita dari orang itu, teman-teman. Lalu dia dapat asupan protein. Hari ini gue bisa mikir nih, soalnya sarapanku enak dan sehat. Bayangkan teman-teman, si telur yang menjadi omelet, dia akan melihat, dia akan memproyeksikan. Ketika aku menjadi omelet, maka ada orang-orang yang terlayani, yang terpuaskan sedemikian rupa. Saya membayangkan telur itu bersuka cita. Dia nggak lagi mikirin, kok gue dipecahin, kok gue dikocok-kocok, kok gue diaduk-aduk, kok gue ditaruh di wajan yang panas, nggak enak nih. Dia akan menjalani proses itu dengan sukacita. So, ini yang saya maksud betapa pentingnya kita tahu saya ini buat apa sih. Ketika saya ada di divisi kartu kredit, sebenarnya divisi ini perannya apa? Sebenarnya aspek yang dimana aku ditempatkan ini peran unit kerjanya apa? Atau aku secara individu, kalau engkau pelaksana, engkau operator, engkau associate officer gitu ya, engkau tahu, tugas tanggung jawabku apa, peranku apa, dengan aku ada di sini tuh aku bantuin apa, oke? So, saya jadi ingat, saya flashback sekitar berapa ya? 18, tahun 2005 itu berarti kapan? Jadi lama banget ya, 18 tahun lalu ketika saya masih ada di prioritas, salah satu peran saya adalah mikirin benefit yang akan diterima oleh nasabah prioritas. Oke. Dan saya lihat ada satu tim member saya, ya, jabatannya AAO, dan dia salah satu kerjaannya adalah handle tagihan dari airport lounge yang dipakai oleh nasabah prioritas. So, kalau anak ini, dan saya agak-agak menyesal sedikit dalam arti kalau dulu ketika saya sebagai KUR, saya sudah ngerti prinsip-prinsip seperti ini, saya bisa lakukan coaching dengan jauh lebih baik. Ya, oke. Jadi bisa lakukan coaching, bisa memotivasi dengan lebih baik. Artinya begini teman-teman, tim member saya yang AAO tadi yang kerjaannya adalah melakukan verifikasi penggunaan airport lounge, lalu kemudian membuat rekapnya, lalu kemudian dia akan ngurus bagi pembayarannya gitu kan, supaya BCA membayarkan ke airport lounge di mana kita kerjasama gitu. Dia tidak akan melihat
pekerjaannya hanya sebagai clerical, di mana dia akan ngecek tanda tangan, dia akan numpuk sesuai dengan tanggal, dia akan staplesin. No, dia tidak, dan dia tidak mengeluh dengan pekerjaannya itu. Kalau dia sangat tahu apa yang dia kerjakan itu menjawab pertanyaan apa. Dengan kata lain, si AAO tadi akan bilang, oke, apa yang aku kerjakan itu menjawab pertanyaan apa? Menjawab pertanyaan lancarnya benefit yang diterima oleh nasabah prioritas. Atau bahkan dia bisa bilang, bebas-bebas aja, bisa banyak, nggak ada jawaban yang benar. Bisa aja dia membayangkan tentang apa? Bagaimana nasabah BCA prioritas itu bisa menunggu penerbangannya dengan nyaman. Itu karena aku berperan. Karena aku menjadi jawaban atas kebutuhan itu. Oke, so teman-teman, ini tadi jika aku adalah omelet, maka aku menjawab pertanyaan apa? Yang tadi, ya kan? Menjawab orang-orang yang butuh nutrisi, orang-orang yang menyukai cita rasa telur yang dicampur dengan bla bla bla. So, pentingkah jadi omelet? Bermaknakah jadi omelet? Saya yakin kalau si telur yang akan menjadi omelet tadi, dia tahu tujuannya seperti apa. Seperti AAO saya tadi yang mengerjakan verifikasi airport lounge itu, gitu kan. Dia tahu pentingnya, perannya dia. Dia memaknai dengan sungguh-sungguh bahwa keberadaanku ini begitu penting, baik untuk BCA maupun untuk nasabah BCA prioritas, gitu. Maka saya yakin teman-teman, tidak ada keluh kesah. Jadi omelet, aku bersedia untuk menjalani proses. Jadi AAO yang bertugas untuk melakukan verifikasi lembar demi lembar tagihan itu, oke, aku menjalani proses karena aku tahu peranku itu begitu pentingnya di sini. Rela dipecahin, rela dikocok. Oke, saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh supaya teman-teman paham. Tadi kan ngomongin core question. Jika aku jawaban, maka jawaban itu menjawab pertanyaan apa ya, gitu ya. Pertanyaannya adalah, nah, contoh ya. Karena sekarang ini kan saya sudah menjadi trainer, menjadi full time trainer. Maka ketika saya sedang banyak kerjaan, bikin modul untuk klien saya yang butuh diberikan training dengan kebutuhan yang panjang banget, ini mintanya banyak sekali sih ini gitu ya. Nah, saya mulai memikirkan, hello, saya sekarang ini sedang melakukan kegiatan dalam rangka tugas saya sebagai trainer. Tapi nggak cukup sampai di sana teman-teman. Maka saya akan bilang, yang kulakukan ini, saya ini sedang menjawab atas pertanyaan orang-orang calon peserta training saya yang bertanya, siapa yang akan membantuku memahami sebuah materi pembelajaran terkait leadership sehingga aku lebih berdaya. Ketika saya menyiapkan materi tentang leadership, managing team, managing performance, saya akan membayangkan MDP di salah satu food retailer terbesar di Indonesia. Mereka sedang punya kegalauan, punya challenge di dalam memanage timnya. Aku akan menjadi salah satu jawaban atas pertanyaan mereka. Bagaimana supaya aku lebih berdaya lagi memimpin, memanage tim dan memanage performance saya. Giokni akan menjadi jawaban untuk mereka. Oke, saya geser ke yang paling bawah. Jadi ini karena peran saya kan banyak ya teman-teman. Saya lompat saja. Ini salah satu contohnya. Oke, saya menulis. Saya suka menulis. Saya bikin buku teman-teman. Nah, ketika saya lagi malas nulis, saya akan mikirin, Giokni, you are writer. Ketika engkau menulis, engkau sebagai seorang penulis, engkau adalah jawaban atas pertanyaan apa? Adakah orang-orang di luar sana yang punya sebuah kebutuhan, yang punya sebuah pertanyaan? Bagaimana aku memperoleh bacaan yang bermanfaat? Gimana aku bisa dapetin walaupun kita tahu ya di mana-mana ada banyak informasi gitu. Tapi bagaimana aku bisa dapat bacaan yang ringan tapi rada nampol gitu kan? Nah, saya mau jadi jawabannya. Teman-teman, back to your core question.
supaya kita tahu bahwa hei, aku di sini ditempatkan, aku penting. Nah, ini sering di training-training saya, teman-teman, saya akan bagikan kartu-kartu, lalu peserta akan nulis, ya, akan nulis supaya mereka paham bahwa peranku, pekerjaanku di kantor untuk ngurusin A, untuk ngurusin kolektibilitas, untuk ngurusin analisa kredit, atau untuk ngurusin apapun nama unit kerjamu, maka peranmu itu adalah jawaban atas pertanyaan apa. Oke, ketika engkau sudah sangat clear, crystal clear tentang your intention, purpose-nya, core questionmu, tidak iri lagi, teman-teman. Si telur nggak iri lagi, ya. Si telur rebus, si omelet, telur yang mau jadi omelet nggak iri, nggak bilang bahwa gua mah nggak pengen dipecahin, lebih enak kan jadi telur rebus ya, nggak perlu dipecah-pecahin, langsung nyemplung aja dengan cangkang yang masih utuh, ya. Atau nggak perlu dikocok-kocok, langsung ceplok, langsung aja masuk aja ke wajan panas, ada minyaknya, jadilah sunny side egg atau telur ceplok, telur mata sapi gitu. Oke, si omelet yang sudah sangat tahu dia akan menjawab, memenuhi kebutuhan apa, dia nggak iri pada telur rebus, dia nggak iri pada telur ceplok. Atau bahkan teman-teman, ada telur yang kehilangan wujudnya sebagai telur. Omelet, telur rebus, atau telur ceplok, orang masih bilang telur. Tapi ketika telur sudah dicampur sama terigu, terus kemudian diulenin, kemudian masuk ke mesin penggilingan. Kebetulan saya kadang suka bikin juga, walaupun di sini saya bawa pasta kering ya teman-teman ya. Ini dibuatnya dari terigu ya, terigu protein tinggi. Oke, dicampur sama telur, jadilah lembaran-lembaran pasta, diiris lebih tipis, jadilah spaghetti, teman-teman. Udah kehilangan lagi, namanya pun nggak disebut-sebut kan, teman-teman. Can we see the egg? Enggak, kita nggak bisa lihat telurnya lagi, gitu. Di cake yang cakep ini, wah, udah nggak akan disebut lagi, ya kan? Telurnya enak, nggak ada tuh orang bilang makan cake terus ngomong apa? Telurnya enak, nggak ada, gitu. Tapi telur ada di dalamnya. Ketika si telur tahu, aku akan menjadi bagian dari sebuah cake yang indah, yang akan berada di meja makan, di jamuan pesta pernikahan yang megah. Wow, telur nggak akan minder ketika dirinya tidak terlihat seutuhnya di sajian piring itu. Because what? Karena telur ini sangat tahu intensi, dia memaknai kehadirannya di cake itu, teman-teman. Sehingga dia nggak perlu minder, gua nggak kelihatan gitu. Atau ada telur yang ya bisa dibilang cuman hiasan. Kita pesan mie ulang tahun. Terus di sekelilingnya dikasih tuh telur merah-merah segede gambreng gitu kan. Oke, jangan-jangan telur merahnya itu pun mungkin tidak dimakan karena menu yang lain sudah banyak juga gitu. Tetapi karena orang Chinese, ulang tahun warna merah, telur tanda apa kemakmuran gitu ya. Lalu telur rebus ini diwarnai sedemikian kerengnya dengan merah. Dia berperan sebagai dekorasi, teman-teman. Kemungkinan nggak dimakan. Tapi kalau dia tahu bahwa dia akan menjadi pelengkap kebahagiaan dari keluarga yang sudah sedang merayakan ulang tahunnya, saya yakin telur merah yang kemungkinan juga nggak dimakan, dia bahagia karena dia sudah memerahkan, sudah mencerahkan, sudah menjadikan simbol dan itu menimbulkan kebahagiaan. Dia tahu keberadaannya. Atau telur yang dihias-hias, teman-teman. Waduh, dipegang, diputer-puter, ya kan? Kadang dikikis sedikit, diwarnain, dipainting. Ini lama, teman-teman. Diputer-puter, mumet aku, gitu ya. Tapi begitu dia tahu intensinya, saya akan menjadi sebuah hiasan yang indah. Dia pun akan menerima proses itu, teman-teman. Jadi telur, ada kalanya dia diolah, dan dia menjadi mainnya yang utama. Atau di blend, ya, dicampur sama yang lain-lain, atau dia hanya sekedar dekorasi, atau dekorasi saja di makanan,
atau dijadikan handcraft ya tadi teman-teman. So ada banyak sekali kreasi-kreasi dari telur, tapi poinnya adalah begitu telur tahu core question dari keberadaannya, dia tahu intensi tujuannya nanti untuk apa dan dia memaknai seperti apa. Bahwa aku sudah bermanfaat loh bagi manusia yang bagi manusia yang membutuhkan makanan dan telur, dan saya si omelet, telur yang menjadi omelet, saya memenuhi kebutuhan itu. So teman-teman, telur ini akan happy ketika dia bilang I'm living intentionally and meaningfully. Maka apa manfaatnya ketika ketika kita hidup dengan intensi dan meaningful dan memaknai pekerjaan kita, memaknai kehidupan kita mantap teman-teman. Kita jadi orang yang mantap. Oke, setiap hari kita bekerja datang ke kantor dengan motivasi yang lebih kuat karena saya tahu peran saya. Dan nggak hanya sekedar pekerjaan clerical, nggak cuman tugas dan tanggung jawab uraian yang begitu panjangnya, tapi naik ke atas, aku memaknai peranku. That's why di job desk teman-teman, sesuatu yang penting ketika peran itu dibuatkan kalimatnya. Karena di sana nilai intensi dan maknanya itu lebih besar. Saya mantep. Saya bangga berada di sini. Kalau kita nggak memaknai pekerjaan kita, nggak punya intensi yang kuat, nggak tahu apa pentingnya dari pekerjaanku, ya kan? Apa pentingnya dari pekerjaanku, maka kita nggak akan bangga, teman-teman. Ketika nggak bangga, maka target itu bukan sesuatu yang menggairahkan, tapi target itu sesuatu yang membebani, bahkan kadang nggak habis pikir gue kenapa sih gue dikasih target begini. Karena kita nggak tahu intensinya. Kita nggak bawa naik ke level yang lebih tinggi terhadap apa pentingnya dari yang aku kerjakan. Atau kalau tadi saya mengambil contoh tentang Christina. Christina mengatakan, saya setelah jadi karyawan kontrak, kemudian jadi karyawan tetap. Saya yakin kalau Christina ngobrol lagi ke dalam, pentingnya apa jadi karyawan tetap? Kenapa Christina begitu ingin menjadi karyawan tetap? Karena pasti ada yang penting di balik dari status karyawan tetap. Dan saya tadi mendengar ada sebuah data yang disampaikan. Cari kerjaan nggak mudah. Oke? So, apakah ketemu pentingnya menjadi karyawan tetap? Ada, yaitu apa? Job security, bukan job jadi security, jadi satpam ya teman-teman. Job security, jadi ada keamanan terhadap pekerjaan gitu kan. Dan karyawan tetapnya BCA loh, sehingga apa pentingnya menjadi karyawan tetap BCA? Maka saya bisa mengikuti semua program-program yang ada di PT Bank Sentral Asia Tbk. Apa aja itu programnya? Keren banget, trainingnya komplit banget. Apa pentingnya seorang Christina yang karyawan tetap, punya job security, lalu bisa mengikuti program-program yang ada di BCA, dan saya bisa mendapatkan pelatihan yang sangat bagusnya, berarti saya akan terdevelop. Apa pentingnya seorang Christina yang terdevelop? Saya akan menjadi manusia yang menjadi orang atau karyawan yang punya kompetensi, dan kompetensinya lengkap karena di-equip oleh program-program trainingnya BCA gitu ya. Oke, so teman-teman, ketika engkau bawa naik, apa sih pentingnya? Saya yakin engkau akan lihat bahwa engkau bergairah di sana. Target itu menggairahkan, bahkan ada upaya terbaik untuk mencapainya. Setuju nggak bahwa ada hubungan antara kita memaknai pekerjaan kita, memaknai pentingnya pekerjaan kita, dengan kita sungguh-sungguh atau asal-asalan? Contoh, kalau AAO saya yang ngurusin pembayaran verifikasi dan pembayaran airport lounge, dia ngerasa bahwa kerjaannya nggak penting, ya. Dia bilang gini, saya kerja teliti nggak teliti sama aja. Dan lah, nggak usah teliti aja. Selebor aja, ceroboh aja. Orang yang tidak tahu pentingnya pekerjaannya, dia akan asal-asalan mengerjakannya. Nah, tapi sebaliknya ya, tapi kalau dia benar-benar tahu pentingnya, ada upaya terbaik untuk mencapainya. Ada peningkatan kemampuan,
Dia ngerasa penuh. Si telur yang mau jadi omelet nggak iri lagi sama si telur rebus, ya. Si telur yang nggak kelihatan wujudnya karena dia jadi cake, dia nggak iri lagi sama sunny side yang kesannya, wih kelihatan banget itu ngadep ke atas tuh, kelihatan kuning telurnya, kelihatan putih telurnya. Dia nggak akan iri. Hidupnya penuh, sukacita, berkelimpahan, dan akhirnya jadi teladan, teman-teman. Nah, mari kita lihat lagi. Kalau sebaliknya, kalau kita nggak memaknai, tidak mencari tahu apa pentingnya dari keberadaanku di tempat ini, Tuhan tempatkan aku di tempat ini, gamang, nggak jejek teman-teman, dikit-dikit nengok sebelah, nggak bangga, minder sama pekerjaannya, karena merasa nggak penting. Kalau nggak penting akhirnya asal-asalan. Akhirnya ya ngapain aku belajar meningkatkan diri? Terus yang mulai muncul apa? Rumput tetangga lebih hijau. Padahal tetangga halamannya pakai beton, tetap aja di mata dia kelihatannya kok tetangga hijau ya rumputnya. Dia mulai tidak menghargai apa yang ada di tangan. Dia mulai tidak bersungguh-sungguh. Akibatnya kalau itu anak-anak Tuhan yang ada di marketplace, maka akan jadi batu sandungan, teman-teman. Mari kita lihat model dalam Alkitab. Oke, waktu saya sampai pukul berapa? Kita ngebut ya. Tancap gas, gigi 5. Sampai jam berapa ya saya ya? Lupa saya. Oke. 6:15. 6:15. Mari kita pakai gigi 5. Teman-teman. Model dalam Alkitab yang kita bisa lihat. Seorang Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya. Saya kalau kisahnya panjang saya nggak pakai ayat ya teman-teman ya, saya cuman ambil benang merahnya, pointersnya saja. Seorang Yusuf, anak bungsu yang dijual sama saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya iri ya. Oke, by the way, kisah-kisah yang ada di Alkitab itu sesungguhnya sangat bisa kita pelajari dan kita jadikan model teman-teman. Kita bisa lihat, oh ada poin apa di sana. Seorang Yusuf yang dia accept apa yang terjadi pada dirinya. Dan dia tetap melakukan yang terbaik. Dan kita lihat ada intensi apa. Ketika Yusuf dari yang dijual jadi budak, tapi terus kemudian dengan pimpinan Tuhan dia bisa melakukan banyak hal yang kemudian membuat namanya terdengar, terlihat, dan akhirnya dia dari penjara masuk ke istana dan dengan integritasnya ya. Oke, sebelum masuk penjara kan ya integritasnya diuji dulu gitu ya. Setelah itu Tuhan memimpin dia sehingga kemampuan dia itu mencengangkan banyak orang, kemudian dia menjadi orang penting di pemerintahan. Ada intensi yang Yusuf sangat tahu ketika dia memegang tampuk yang krusial di Mesir. Karena dia tahu saudara-saudaraku kelaparan di sana. Bapakku dan saudara-saudaraku sedang kesulitan karena lagi musim paceklik. Sehingga di situ si Yusuf ini, si Joseph ini, dia punya intensi bahwa aku bisa menjadi saluran berkat untuk keluargaku, bahkan untuk bangsaku. Oke? Musa juga sama teman-teman ya. Musa dia punya intensi yang sangat kuat bagaimana orang Ibrani yang ditindas oleh Mesir. Kita tahu kisahnya Musa ya teman-teman. Jadi Fir'aun sudah mulai kelabakan gara-gara kok ini jumlah orang Ibrani, orang Israel di Mesir ini kok bertambah banyak, akhirnya dibunuhin ya kan. Oke, gitu kan ceritanya ya. Kemudian si Musa, kenapa namanya Musa? Karena artinya diambil dari air gitu ya. Akhirnya dia hidup diasuh di kerajaan, tapi Musa sangat tahu bahwa saya adalah bagian dari bangsa Israel dan bagaimana saya bisa berproses. Musa berproses teman-teman untuk bisa sampai pada intensi terbesarnya. Berproses ya kisahnya kita tahu dia bunuh orang Mesir yang mereka sedang menganiaya kerja rodinya si orang Israel di sana, lalu dia melarikan diri, lalu dia jadi gembala, lalu dia kemudian memimpin ya banyak sekali kisah yang kita lihat di Keluaran sehingga akhirnya Musa dalam perjalanan Exodus, makanya nama kitabnya adalah Exodus karena si umat ini
Eksodus dari Mesir untuk ke tanah perjanjian, kita lihat ada intensi yang sangat clear. Nah, sengaja saya ambil 4 teman-teman. 2 adalah tokoh yang besar, yang saya bahkan nggak ambil ayatnya karena kitab, urusannya sudah kitab gitu ya, perjalanannya panjang banget kalau kita ngomongin Yusuf sama si Musa. Lalu kemudian Lydia ini nggak banyak ditulis di Alkitab teman-teman. Ya, bahkan dari kalau teman-teman mau screenshot boleh, Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15,40. Ya, karena di tengah-tengahnya itu nggak ada urusannya sama Lydia, teman-teman, ya. 13 sampai 15 ini ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang Lydia yang membuka hatinya ketika mendengar pengajaran Paulus dan dia akhirnya percaya dan dia dibaptis. Lydia di sini gambarnya sangat jelas. Semuanya serba tonnya ungu. Ini kalau ada Vivi Tinghua, ini temennya nih, ini pengikut nih, gengnya Lydia karena ini ya fans warna ungu nih Vivi Tinghua. Nah teman-teman, warna ungu itu adalah warna bangsawan. Barang-barang yang berwarna ungu, pakaian yang berwarna ungu itu dipakai oleh bangsawan. Dengan kata lain, jadi interpretasinya adalah ini jualannya barang premium. Ya, jualannya barang premium. Jualannya kalau mobil ya berarti BMW, pemilik dealer BMW gitu ya. Dia punya Da Vinci gitu kan. Nah, jadi ini business woman yang jualan barang premium. Kaya, teman-teman. Nah, tapi disebut di Alkitabnya nggak banyak. Tetapi dari catatan yang hanya beberapa ayat, di ayat 40 clear bahwa Lydia ini mensupport pelayanannya Paulus. Jadi ayat 13 sampai 15 tentang pertobatannya Lydia, tapi setelah itu ini kan kejadiannya di Filipi, teman-teman, di kota Filipi, lalu kemudian terjadi kisah Paulus dan Silas yang kemudian dipenjarakan. Mungkin teman-teman ingat peritilannya ya. Nah, sambungannya adalah Silas dan Paulus itu dipenjarakan, terus kemudian akhirnya kisah tentang dipenjarakan itu Paulus keluar dari penjara karena memang akhirnya dikeluarkan walaupun dengan puji-pujian itu borgol dan semua jeruji itu terlepas, tapi kan tetap aja mereka biarkan si kaisar si petinggi Roma itu yang akan ngomongin ke saya, yang mengeluarkan saya. Singkat cerita, Paulus keluar dan kemudian si Lydia sebagai orang yang menyiapkan akomodasi, yang mensupport logistik, gitulah. Kalau sekarang dia seksi yang ngurusin hamba-hamba Tuhan yang melakukan mission gitu ya, yang melakukan mission dan dia menyiapkan semuanya sesuai dengan apa yang dia punya, sesuai dengan kemampuannya, karena dia orang kaya, karena dia businesswoman ya, jadi dia lakukan apa yang bisa dia lakukan. Dia tahu intensinya. Dia menjawab core question. Bahwa aku atas pertanyaan apa? Siapa yang akan mensupport, siapa yang akan mendukung ya secara logistik, finansial dari hamba-hamba Tuhan ini. Lydia mengambil jawaban itu atas pertanyaan atau kebutuhan tadi. Nah, yang menarik lagi adalah teman-teman, saya itu ketika ngambil ini kadang suka pikiran menjelajah dan menurut saya yaitu inspirasi juga dari Tuhan ketika kok Tuhan itu melakukan banyak mujizat, tapi aneh-aneh aja ya, gitu. Mujizatnya tuh banyak banget dan dilihat dari angle yang berbeda-beda, ya kan? Setiap kali mujizat Tuhan kita bisa lihat, oh itu bicara apa sih? Oh itu apa pesan yang mau disampaikan. Dan yang menarik adalah kisah tentang perwira di Kapernaum. Kalau saudara ini Yesus menyembuhkan hamba dari seorang perwira. Jadi bukan perwiranya yang sakit, tapi hamba dari si perwira ini. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Saya nggak akan baca karena waktu saya sudah habis actually ya, teman-teman. Nah, teman-teman, walaupun di sini teksnya banyak, kalau pusing mendingan nggak usah lihat aja ke layar ya, saya akan bacakan saja memang yang penting ya. Jadi si perwira ini ketika dia tahu dia ingin hambanya itu disembuhkan, dia minta Tuhan Yesus menyembuhkan, tapi si perwira ini dia sangat tahu pekerjaannya di militer gitu kan, bahwa dia bilang apa?
Tuhan nggak usah masuk, Yesus nggak usah masuk, Yesus nggak usah masuk ke rumah saya, gitu. Sama seperti saya nih, sebab aku sendiri, nih, Tuhan jangan bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku ini sendiri seorang bawahan. Di bawahku ada lagi prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Jika bilang datang, datang, gitu kan. Artinya, si perwira ini sangat tahu, dia sangat kompeten dengan posisinya di militer gitu ya, dan dia melihat bahwa Tuhan di sini ya, karena kan dia bilang, Yesus, engkau itu punya kuasa atas sakit penyakit, jadi sebenarnya nggak perlu sampai lu masuk ke rumahku dan pegang atau gedor-gedor atau goncang-goncangin hambaku, lu bilang aja dia sembuh, gue percaya kok bakal sembuh. Itu kan menandakan apa? Menandakan bahwa si perwira ini punya belief bahwa kuasa Tuhan itu begitu dahsyatnya mengatasi sakit penyakit. Sama seperti ketika dia bilang bahwa yang di atas itu akan memerintah yang di bawah, dan yang di bawah akan melakukan. Sehingga Tuhan bilang apa? Nggak ada, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. So teman-teman, menarik banget dari keempat model ini. Nah, saya ngebut yang super ngebut, yang bagaimana dong kalau saya sudah tahu tentang core question, lalu kemudian saya tahu manfaatnya apa tadi, yang jadi mantep, kemudian jadi bersungguh-sungguh, jadi happy, berkelimpahan, itu kan tentang benefitnya teman-teman. Nah, apa yang perlu diwaspadai? Sehingga kita tidak hidup secara intentionally dan meaningfully. Kita nggak hidup menjawab core question. Karena kita komplain dan compare to others, teman-teman. Kita komplain terus. Ayo kita ingat tentang talenta. Tuhan kasih 5 talenta ke 1 orang, Tuhan kasih 2 talenta ke 1 orang, dan kasih 1 talenta ke hamba yang satunya lagi. Teman-teman, jangan iri, jangan lihat kok dia dikasih 5. Yang 2 aja, beda ke 5 itu kan beda 3, teman-teman. Dia aja nggak iri. Hamba yang dikasih 2 talenta, dia tetap mengerjakan 2 talentanya itu. So, jangan iri orang lain kenapa dikasih 5. Kenapa gue cuma dikasihnya 1. Tapi ingatlah bahwa apa? Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga. Bla bla bla. Kolose 3. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. So teman-teman, hati-hati dengan compare to others, terus komplain sama Tuhan. Kenapa dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu. Diundang di eventnya yang gede banget. Kenapa dia dikelilingi dayang-dayang. Dan sepertinya kok semuanya oke aja, semuanya approve aja. So jangan iri, jangan komplain, jangan compare. Apa yang ada di tangan kita kerjakan. Teman-teman, saya ngomong begini bukannya saya udah mastery ya teman-teman. Every day kita tuh struggling dengan ini semua. That's why saya mengingatkan Anda, saya mengingatkan diri sendiri juga. Fokus ke depan. Pelari, analoginya adalah pelari, kita nggak usah baca ayatnya nanti ada di Kolose tadi, teman-teman. Fokusnya adalah apa? Hei, aku pelari, aku fokus pada jalurku. Fokusku adalah mempercepat lariku, bukan memperlambat lawanku. Fokus ke depan. Oke? Fokus pada tujuan kita, fokus pada jalur kita. Kalau kita sudah sangat tahu saya jawaban apa, saya yakin kita akan berada di jalur kita. Kita nggak akan iri-iri sama yang ada di kanan kiri, teman-teman. Kyokni ingat itu juga ya. Oke. Kualitas diri ya. Yang ketiga adalah kualitas diri, improve terus. Kalau tadi ada complain, ada compare to others, actually ada C yang ketiga yaitu apa? Crude. Ya, crude itu mentah. Ayo pastikan diri kita yang sudah tahu saya jawaban atas apa. Saya hidup dengan intentionally and meaningfully. Maka saya pun perlu meningkatkan kualitas diri.
peroleh hikmat. Actually saya punya banyak ayat referensi, tapi saya lebih senang menjelaskan banyak teman-teman. Anda bisa browsing sendiri. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang ngomongin tentang hikmat. Dan kita tahu ya, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan, obey sama Tuhan, minta hikmat Tuhan. Kita bisa tahu banyak informasi, banyak fakta, banyak data. Semua data kesannya sudah lengkap aja. Teman-teman, kita butuh Tuhan. Karena ada kalanya sesuatu baik, sesuatu benar, tapi bijak apa enggak ya? Nanya Tuhan. Saya di sel grup saya selalu bilang, menjadi bijak itu butuh satu hal, nanya sama Tuhan. Kita bisa pegang data yang benar, tapi untuk bisa bijak kita perlu Tuhan. Kita perlu Roh Kudus, teman-teman. So, saya sudah selesai dengan ngebut gigi 5 ini. Semoga teman-teman ngeh ya. Semoga teman-teman ngeh dengan apa yang saya sampaikan. Jadi kesimpulannya apa? Pahami core question. Aku ada, keberadaanku. Itu tuh jawaban atas pertanyaan apa? Aku menjawab kebutuhan apa? Jawab apa pentingnya dari pekerjaanku? Naikin terus, seperti saya tadi memberi contoh Christina. Yang kedua adalah pahami manfaat ketika kita sudah menjadi orang yang tahu core question kita. Si omelet tahu, si telur tahu bahwa dia akan menjadi omelet. Maka pasti dia akan menerima prosesnya. Dan tadi sudah ada slide tentang manfaat. Lalu kemudian yang ketiga, kerjakan apa yang ada di tangan. Jangan iri, jangan compare, jangan komplain. Yang kedua tetap fokus. Yang ketiga, tingkatkan kualitas. So, thank you. Maaf teman-teman kalau diajak ngebut gigi 5 pada lagi bawa telur, ya kan? Oke, God bless dan terima kasih sudah mendengarkan. Saya selesai berbicara, tapi kalau ada kalimat-kalimat yang nggak jelas, semoga Tuhan akan terus memperjelas ya. Walaupun waktu saya sudah selesai, Tuhan masih bisa untuk memperjelas pemahaman Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih. God bless you all. Terima kasih Ibu Giokni, sangat memberkati sekali ya. Jadi kita sudah mendapat jawaban ya tentang how to make omelet ya Bu ya. Nah, ternyata kita semua ini adalah omelet-omelet yang di tangan Tuhan ya. Wah, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Giokni, sangat memberkati sore hari ini, menguatkan setiap kita untuk terus fokus dan berbenah ya, meningkatkan kualitas dan melakukan apa yang Tuhan sudah kasih talenta di setiap kita. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya persilahkan kepada Bapak Agus Sumiko. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu, terutama Bu Giokni sudah menyampaikan firman Tuhan. Sungguh firman yang sangat bagus ya untuk remind kita posisi kita hari ini di mana. Mempersingkat waktu, mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami boleh bertemu secara online malam hari ini. Kami tahu ini bukan sebuah kebetulan. Tetap ada purpose Tuhan dalam komunitas ini. Kami mengucap syukur atas firman yang diberikan oleh Bu Giokni, membuat kami menyadari panggilan kami dalam pekerjaan kami sebagai apa dalam kesehariannya. Membuat kami belajar mengerti maksud dan panggilan Tuhan, sehingga kami bisa memberikan pertanggungjawaban nanti kepada Tuhan di akhir hayat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan yang akan merayakan ulang tahun kemerdekaan yang ke-78, bahwa tangan Tuhan tetap ada buat Indonesia, bahwa damai dan sejahtera Tuhan tetap ada buat Indonesia. Kami juga berdoa pada sore hari ini, Tuhan, untuk persiapan pemilu Indonesia di 2024 nanti, berikan kami pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang cinta damai, dan pemimpin yang peduli dengan rakyatnya. Yang terbaik yang datang daripada Tuhan, itu akan menjadi presiden bagi Indonesia di 2024. Kami berdoa juga buat BCA di mana tempat kami bekerja dan anak perusahaannya tetap dapat menjadi perusahaan yang terus bertumbuh, berkembang sesuai dengan apa yang Tuhan telah gariskan dalam
buat perusahaan ini. Kami juga berdoa buat teman-teman kami yang mungkin hari ini belum bisa dapat bergabung. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menaungi kehidupan mereka, Tuhan selalu mendampingi mereka dimanapun mereka berada. Secara khusus kami berdoa pada sore hari ini buat sahabat-sahabat kami, Ibu Marta, Bu Ana, Bu Evi, Pak Harsono, dan Bu Aina. Ketika hari ini mereka sedang mengalami rasa sakit, ada sakit penyakit dalam tubuh mereka, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, ada penghiburan yang Tuhan berikan bagi mereka, sehingga roh mereka itu bisa tetap menyala-nyala bagi Tuhan. Dan kami berdoa juga pada sore hari ini, mujizat Tuhan itu nyata atas kehidupan mereka. Bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan kehidupan mereka. Kematian Yesus di kayu salib telah menebus segala sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada sore hari ini. Mereka disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih juga buat tim sepakat doa yang telah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Tuhan, biarlah mereka tetap konsisten dalam melayani Tuhan setiap harinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kami berserah sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu nyata atas kehidupan kami dan buat Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kita akan diberkati oleh doa berkat Ibu Giopi. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena Engkau sudah mencurahkan berkat-Mu melalui apapun yang kami kerjakan dalam pelayanan sore hari ini. Kami mengucap syukur, kami memberkati nama-Mu, dan kami mendapatkan berkat dari sesama kami Tuhan yang sudah berkontribusi untuk acara ini. Dan saudara-saudaraku semua, mari kita menerima berkat yang datangnya dari Bapa kita yang penuh cinta, Bapa kita yang mengasihi kita, yang memberikan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang mana kita belajar tentang kesetiaan dan pengorbanan. Terima kasih, dan biarlah juga hidup kita setiap harinya, setiap tarikan nafas kita senantiasa bergantung dan mendapatkan pimpinan dari Roh Kudus. Dan biarlah mulai malam hari ini kita selalu hidup di dalam rencananya Tuhan. Kita memberikan dan melakukan yang terbaik, hidup yang didasarkan dari intensi dan makna, dan tahu bahwa Tuhan beserta dan ada pesan Tuhan di dalam kita untuk menjadi buah-buah di mana orang-orang akan mengenal pohon itu, yaitu Engkau sendiri. Terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan, dan kita menerima dengan penuh sukacita dan dengan ungkapan syukur yang berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Bapak Andreas Andi. Silakan. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesaksian dari Christine yang meneguhkan, sampai terharu dengar kesaksiannya. Juga sharing dari Cik Gyok yang membawa kita lebih memahami sebetulnya apa yang dikehendaki untuk kita kerjakan yang jadi bagian kita ya, teman-teman semua. Puji Tuhan untuk pertemuan hari ini, senang sekali ada 29 orang yang sampai menit terakhir join bareng kita bersama. Mengingatkan aja bahwa acara sepakat doa ini kita adakan setiap 2 minggu sekali ya teman-teman. Semoga mari kita bersama-sama bukan meluangkan waktu sih. Kalau meluangkan kesannya ini ya, waktu luang gitu ya. Ya memang akan ada banyak tantangan, akan ada banyak kesulitan. Saya pun juga mengalami hal demikian, tapi kiranya segala kebaikan Tuhan akan menyertai bagi kita yang mau menyediakan waktunya buat Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran. Wah, ini ada beberapa sesepuh, mesti disapa dulu Pak Daniel. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Dan salam buat teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Kayaknya kita mesti foto bareng ya, Bu Tika ya. Kita mesti foto bareng. Ya Pak, foto bareng Pak.
Iya, yuk kita foto bareng dulu. Wow, Pak Jipi udah sampai rumah nih, Pak Jipi. Ayo, Pak. Yuk teman-teman, kita on cam, kita sama-sama berfoto dan sampai jumpa juga untuk 2 minggu selanjutnya. Tapi ada bocoran nih, kayaknya perlu kasih bocoran ya. Kita akan adakan Natalan offline loh. Yeay. Mohon doa ya buat semuanya ya, supaya acara Natal offline kita bukan online nih, offline ya. Semoga bisa berjalan dengan baik, segala rencana diberkati Tuhan. Yuk kita foto Natalannya dulu di Bali. sama-sama. Wah, kalau di Bali kayaknya kita mesti wujudin itu segera ya. Apalagi di banget ya Pak fasilitasi Padma Group. Nginepnya di Padma. Nah. Yuk kita foto yuk. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih. Terima Bapak, kasih Ibu semuanya, Bapak Terima kasih Bu Yogi, Semuanya. Hinca, Terima kasih. buat pelayanannya sore hari ini. Thank you semua. Thank you loh. Thank Thank you. God bless us all ya. God bless. Sampai Thank you. ketemu 2 God bless minggu lagi. semuanya. Thank you semuanya. Izin live ya. Thank you, Yo, Pak. God bless. Thank you Pak teman-teman Daniel. semua.